tersebut tidak pernah ada sebelum ini. Namun perbuatan tersebut mempunyai landasan hukum dalam syariat, di antaranya bahwa Nabi menganjurkan salat tarawih. Kaum muslimin pada zaman beliau mengerjakan salat dalam berbagai jamaah dan sendiri-sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat pernah salat tarawih tidak hanya satu malam, kemudian meninggalkannya karena beralasan beliau khawatir salat tarawih diwajibkan pada mereka dan khawatir mereka tidak mampu melaksanakannya. Sedangkan hal tersebut tidak dikhawatirkan sepeninggalan beliau. Di antara landasan hukum lainnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin mengikuti sunnah khulafaur rasyidin, dan salat tarawih secara berjamaah telah menjadi sunnah para khulafaur rasyidin karena kaum muslimin sepakat di dalamnya pada zaman Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada juga dibahas oleh para ulama tentang azan pertama pada hari Jumat. Utsman bin Affan menambahkan, karena dibutuhkan manusia dan didukung oleh Ali bin Abi Thalib serta kaum muslimin terus-menerus melakukannya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu an berkata tentang tambahan azan pertama di hari Jumat, beliau berkata itu bid'ah. Contohnya bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i. Ialah pengumpulan mushaf Al-Quran dalam satu buku. Zaid bin Thabit tidak menyetujui gagasan tersebut. Ia berkata kepada Abu Bakar dan Umar, bagaimana kalian berdua mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi? Setelah itu Zaid bin Thabit mengetahui adanya kemaslahatan di balik pengumpulan mushaf, karenanya ia menyetujui pengumpulan mushaf dalam satu buku. Karena pada hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penulisan wahyu dan tidak ada bedanya wahyu ditulis terpisah ataupun menyatu. Namun pengumpulannya menjadi satu buku itulah lebih mendatangkan kemaslahatan dan manfaat, dan ini bukan bid'ah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bid'ah itu ada dua, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Apa saja yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji, dan apa saja yang bertentangan dengan sunnah adalah tercela. Sebelum diteruskan, Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bisa nyambung sebaik-baik sedikit bid'ah enggak? adalah ini, salat tarawih berjamaah. Ketika dianggap bid'ah lughawiyah, Pertanyaan saya sebentar ya. Tolong diam dulu, Wang. Cukup. Ketika Sebentar, dikatakan Bang. nikmatil bid'ah hadhi lanjut Bang. Tolong dari Bang Kucut diam dulu ya, bentar, nanti salaman setelah udah bertanya kemudian udah sedikit terjawab, saja saya, nanti beliau giliran sebentar antum saja, lagi gitu. enggak, sebentar saja kok. Ketika sholat tarawih itu dikatakan bid'ah lughawiyah, itu sesat atau tidak? Saya tanya itu saja. Itu bukan bid'ah, kan tadi diterangkan ya, panjang lebar Pak diterangkan. Itu bukan bid'ah karena sudah dilakukan oleh Nabi bukan sehari saja, tapi 3 hari. Kemudian dihentikan oleh Nabi karena khawatir akan diwajibkan kepada umat. Ya, Memberatkan umat. yaitu termasuk bid'ah dolalah atau bukan? Saya kan tanya gitu. Tinggal jawab. Bukan bid'ah, bukan sunnah. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, saya sepakat juga bahwa kalau tarawih itu bukan bid'ah dolalah. Tetapi bid'ah lughawiyah, bukan sunnah. ya sunnah. Mendapatkan legalitas dari agama ndak kalau tarawih itu? Iya, kan Nabi sholat. Ya, soalnya gini. Nabi kan sholat sehari, 2 hari, 3 hari kemudian dihentikan. Ya, soalnya begini. Tadi kan membahas kitab dalam Fathul Bari ya, karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya seringkali memberikan saran untuk membacakan secara utuh, baik dari sisi qaidatun syar'iyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha, itu sampai ke bawah dibacakan. Jadi kita itu agar tidak kritis di dalam memahami, apalagi mengkritisi. Bisakah dia jujur Aswaja? Ya, saya jujur. Aswaja bisa jujur Saya enggak? jujur. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Antum mau berbicara sedikit kan? Ya.
Enggak, saya ingin membacakan dalam Sekarang kitab panjang Fathul kan? Bari. Fathul Bari saya bacakan nanti, saya Cukup, antum tadi diteruskan. minta sebentar loh, nanti anak turunkan Iya kan, kalau antum ini banyak maki nanti. masih belum 2 menit kok. Cuman ingin meneruskan pembacaan Antum udah tadi. melanggar janji antum. Tadi katanya sebentar Bang Ini kan Kunto. berapa menit saja, kayak gitu. Saya bacakan nanti dan kemudian saya jelaskan, itu pun sudah selesai, saya akan turun. Agar tidak menjadi kacau rancau pembahasan kita. Bahwa dalam konteks bid'ah yang ditawarkan dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani itu sangat jelas sekali, ada berbagai hal yang perlu kita sampaikan baik dari sisi konteks syariah dan kemudian lughawiyah. Saya bacakan dulu. Ini berawal dari bahasa fa inna kulla bid'atin dhalalah ba'da qaulihi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innahu yadullu ala annal muhdas yusamma bid'atan wa qauluhu kullu bid'atin dhalalah qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha. Bahwa yang dikatakan bid'ah atau yang dimaksud dari hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah adalah qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha. Secara mantuk dan secara mafhum itu dikatakan sebuah kaidah syariat. Amma mantukuha faka'an yuqala hukmu kadza bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah fala takunu minasyar'i li'anna syar'a kullahu hudan. Sehingga adapun secara mantukiyah atau secara teks seakan-akan faka'an yuqala hukmu kadza bid'ah. Ini diberikan sebuah tafriq. Diberikan sebuah tafriq seperti halnya mengatakan hukum ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Fala takunu minasyar'i li'anna syar'a kullahu hudan. Bahwa ketika bersifat bid'ah dhalalah maka itu bukan bagian dari syariat. Karena apa? Karena syariat semuanya itu adalah hidayah. Fa in sabata annal hukma al mazkura bid'atun sahhatil muqaddimatani wa antajata al matluba wal muradu bi qaulihi. Dan kemudian apa yang dimaksud dari dawuh atau hadis yang berupa kullu bid'atin dhalalah, apa yang dimaksud itu adalah ma uhdisa wala dalilalahu minasyar'i bitariqin khosin wala amin. Ini perlu diperhatikan dan kemudian digarisbawahi. Bid'ah yang dianggap sesat adalah sesuatu yang diperbarui atau sesuatu yang baru. Dan ini ada wawu atof yang perlu kita harus sinkronkan dengan ma'uhdisa, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu tidak ada dalil dari syariat, baik dengan cara khusus wala amin dan juga secara umum. Ini dari berbagai kerangka yang harus kita tarik dan juga harus kita prioritaskan untuk menghukumi sesuatu dikatakan bid'ah dhalalah. 1. Tidak ada dalil.